Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang kami hormati, mulai tanggal 28 Februari kemarin, tepatnya hari Selasa Kliwon, Sanggar Budaya kita itu kita bongkar karena bocornya semakin parah ya, sehingga ketika malam minggu kemarin itu sampai banjir malam minggu, 1 minggu yang lalu. Akhirnya mulai Selasa Kliwon kemarin kita bongkar, kita renovasi. Sebenarnya arah kita mau kita cor atasnya, tapi karena dana yang tidak memungkinkan, akhirnya kita rencanakan cukup kita ganti atap saja. Kita mohon doa restu, mohon partisipasinya para pemirsa semua, khususnya para anggota dan simpatisan Yayasan Raket Prasojo. Kita mulai renovasinya. Nah, selama renovasi, kegiatan rekaman kita pindah ke rumah kami, dan saat ini kita di ruang tamu rumah kami untuk kegiatan rekaman. Kami terima kasih kepada para anggota dan simpatisan yang membantu. Salah satunya Ibu Triliana Farida Grogan yang ada di Denpasar, terus pada Bante Siri Ratano, terus Pak Haji Suharjono, terus ada Mbak Ati, juga Pak Tugino Soekarno, terus dan beberapa anggota yang lain. Saya lupa menyebutkan satu persatu. Terima kasih banyak bantuannya. Mudah-mudahan 1 bulan ini bisa selesai lah, dan kita bisa mencukupi kebutuhan biaya untuk membayar pekerja maupun membayar bahan bangunan. Dan saat ini kita akan mencoba rekaman kita mengangkat tema kemarin kita mengupload video yang berjudul Tugas dan Tujuan Hidup. Di salah satu komentar ini ada yang komentar sekaligus sebuah pertanyaan, dan kita jadikan tema saat ini, yaitu benarkah tujuan hidup itu mencari kebahagiaan? Dan saat ini yang kemarin ngumpul Mas Baktu Sugiono dari Surabaya nggak bisa hadir ya, karena memang jauh ya. Terus Mas Hadi karena kesibukannya sebagai anggota Bawaslu hari ini juga sibuk, dan juga Pak Purwadi sibuk, sehingga saat ini yang bisa hadir Mas Anton Wibowo. Nah, ini terkait melanjutkan tugas dan tujuan hidup. Kita bahas, benarkah tujuan hidup itu mencari kebahagiaan? Nah, ini Mas Anton, apa ada yang sudah ditanyakan atau belum ini? Gini, Romo. Yeah. Benarkah tujuan hidup itu untuk kebahagiaan? Mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Yeah. Sini termasuk kedamaian, ketenangan dan ketenteraman. Apa itu termasuk bahagia? Yeah. Terima kasih Mas Anton. Nah, di
komentar dari video tugas dan tujuan hidup ini mengatakan ya bahwasanya dalam komentar tersebut bahwasanya manusia hidup itu ingin mencari kebahagiaan. Nah, Mas Anton bertanya apakah kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, ketenangan termasuk bahagia juga. Bagian di situ bahagia. Memang yang dimaksud dengan bahagia kan tentunya kan damai, tenang, tentram itu kan bahagia. Nah, mengenai hal ini saya menjadi teringat kira-kira berapa ya, sekitar 15 tahun 2004, berarti kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu. Saya ini kedatangan tamu dari vis wajahnya ini seperti keturunan Timur Tengah. Beliau waktu itu dinas di Pasuruan, di dinas pertanian. Beliau ini lulusan dari Universitas Brawijaya, Malang. Nah, pada waktu itu beliau dinas di di Kecamatan Purwodadi, dan kalau nggak salah setelah itu bergeser ke Kecamatan Nongkojajar, Pasuruan. Nah, beliau ini sudah mencoba melakukan pencarian tentang spiritual. Beliau menemui saya karena waktu itu beliau ini mendengarkan ceramah saya itu di radio tahun 2004 tersebut. Beliau bercerita dalam pencarian spiritualnya tadi ini mencoba mendatangi beberapa tokoh agama, mencari mendatangi beberapa tokoh agama, ya terutama tokoh agama Dayoh tentunya. Apalagi beliau dari sisi visnya itu seperti keturunan Timur Tengah. Di situ beliau bertanya, berdiskusi, bahkan kadang-kadang berdebat katanya, untuk mencari apa yang dia inginkan tentang pencarian spiritual tadi. Sampai beliau waktu itu ketika ke tempat saya, karena saya lihat orang ini kan seperti ingin ngetes gitu loh. Dia ke sini sudah membawa bekal keilmuannya. Jadi di sini bukan beliaunya ini murni mau bertanya, tidak, tapi melakukan pencarian spiritual. Nah, karena saya mengetahui hal itu, ketika beliaunya itu ke sini itu awalnya ya saya sebagai tamu ya saya jagongi dengan baik-baik. Tetapi ketika beliau mau mengajak berdiskusi tentang spiritual itu saya selalu menghindar. Karena saya pikir orang ini mau ngetes, untuk apa saya layani ya, daripada nanti ada konflik, saya bilang gitu. Ternyata beliau ini nggak cuma sekali datang ke sini, beberapa kali untuk mengambil hati saya supaya mau diajak diskusi. Sampai terakhir itu, padahal beliau ini seorang pegawai negeri. Nah, waktu itu saya sedang membangun pagar, orang Jawa mengatakan pagar alas, Mas. Pagar alas itu keliling pekarangan saya ini. Pagar hijau. Bukan. Ya pakai batu batako itu yang keliling itu. Oh. Ya. Mengelilingi pekarangan saya, pekarangan rumah ini saya bangun itu. Nah, karena ingin mengambil hati saya, orang ini sampai ini ikut ngewangi tukang yang sedang bekerja tadi. Nah, lama-lama kan saya ini kan juga terenyuh juga gitu loh.
dia ingin mengambil hati saya supaya saya mau diajak diskusi itu sampai dia ngewangi kerja tukang bangun pagar. Dulu ini kan saya bangun pagar keliling itu kan tingginya 3,5 meter kali berapa ini kan cukup panjang Mas. Ini kan dulu pekarangan ini kan kalau nggak salah kan panjangnya 40 meter, lebarnya kan 14 meter itu. Keliling belakang sana. Yang belakang akhirnya mepet jadi sanggar itu loh Mas Anton. Oh, iya. Ya. Akhirnya orang ini saya panggil. Saya panggil, Mas, nggak perlu ikut membantu tukang, ya udah ayo sini ngobrol. Nah, setelah itu dalam ngobrol tersebut beliau kalau diceritakan panjang. Nah ini nggak cukup 1 jam kalau diceritakan, karena memang waktu itu beliaunya ini ngajak diskusi tentang pencarian spiritual. Seperti halnya Mas Anton pernah cerita kemarin katanya melakukan perjalanan spiritual jalan kaki dari Pasuruan ke Bali, ke Lombok, ke Sumbawa, ke Sumba Kecil sampai Indi. Namanya pencarian kan seperti itu. Sehingga kalau diceritakan nggak cukup 1 jam. Nah ini saya ringkas saja. Dan ini kisah nyata. Orangnya mudah-mudahan masih hidup orangnya. Karena waktu ketemu saya masih muda kok waktu itu. Menurut dia, ya, orang hidup ini yang dicari itu ada 3 hal. 1, orang yang dicari ini yang pertama itu adalah harta benda. Yang kedua yang dicari ini adalah kebahagiaan. Ya. Jadi seperti di komentar tadi maupun pertanyaannya Mas Anton, jadi orang hidup ini yang dicari adalah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan itu dipilah menjadi 3. 1, orang akan bahagia kalau mampu mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, orang akan bahagia kalau mampu memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai. Yang ketiga, orang itu akan bahagia kalau sudah tidak lagi memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang. Sehingga ibaratnya besok makan apa itu sudah nggak mikir gitu loh. Besok mau ada apa itu udah nggak mikir gitu. Nah, akhirnya waktu itu bahasanya di situ kita bicara, ya memang kalau tingkat awal ya manusia itu selalu mencari tentang duniawi. Duniawi itu apa saja? Yaitu harta, tahta, Wanita. dan kalau wanita itu kalau laki-laki. Kalau wanita yang dicari adalah harta, tahta, dan pasangan. Kalau laki-laki ya cari wanita, kalau wanita kan cari laki-laki gitu loh. Nah setelah itu tadi yang kedua, manusia hidup itu yang dicari adalah kebahagiaan. Nah akhirnya waktu itu kita diskusi. Terus saya katakan, kalau di dalam ajaran Jawa yang saya pelajari, manusia hidup itu tidak mencari kebahagiaan. Kenapa? Kalau manusia hidup itu yang dicari adalah bagaimana kita ini bisa kembali ke Sang Maha Hidup. Ini yang kita bahas di video kemarin, tapi belum tuntas gitu loh kemarin itu. Ya, kalau orang mau mencari kebahagiaan di dalam ajaran Jawa yang saya pelajari, ini kurang tepat. Kita tidak berani menyalahkan Mas Anton, tapi kurang tepat. Kenapa kok mencari kebahagiaan kok kurang tepat? Iya, karena di dalam ajaran Jawa, susah bunga itu langgeng. Bahagia itu adalah bagian dari bunga. Kalau bunga saja atau bahagia saja itu tidak langgeng. Tapi kalau susah bunga itu langgeng.
bahagia dan kesedihan itu langgeng. Kalau sedih tidak langgeng, bahagia tidak langgeng. Sampai di sini para pemirsa paham ya? Mas Anton paham yang saya maksud? Mas, ya. Ya, jadi Paham. kalau susah saja tidak langgeng. Tapi kalau bahagia saja juga tidak langgeng. Tapi kalau susah bunga langgeng. Lir gumanti, selalu bergantian. Ini juga yang ditanyakan Mas Tommy Sahrial di grup kita Rakat Prasojo 2. Bahasanya beliau menanyakan, beliau dapatkan itu namanya saudara kita itu ada 5 katanya. Kalau saya menyebutnya kan 4. Nah, Bagaimana itu? Ada orang yang mengatakan tujuan hidup itu untuk melangsungkan keturunan. Tas mungkin itu. nah, itu kan termasuk menjaga hidup. Menjaga. Yang kemarin sudah kita bahas ya. Ini tadi sebentar ini saya carikan komentarnya Mas Tommy biar juga paham ini Mas Tominya. Nah, ini komentarnya Mas Tommy. Nun sewu Romo Sutrimo Rekso Budoyo, saya nemu 5 hal. Unsur kosmik air atau nurogo ke arah kesedihan. Unsur api angkoro rasa pemarah. Unsur angin Soekardo rasa ketertarikan dan kemewahan. Unsur tanah Lodra rasa keinginan atau keserakahan. Unsur hidup Nimpuno atau rasa suka bicara. Apakah ini yang disebut menyempurnakan sedur papat yang pancer? Izin bertanya, Rahayu. Yang perlu kita garis bawahi antara kesedihan dan marah, ya pemarah, ini termasuk kalau dalam kasanah dengan rangkaian aluamah, amarah, supiyah dan mutmainah, kesedihan, marah, ini adalah amarah. Yang dimaksud dengan amarah itu bukan marah gitu, enggak. Yang dimaksud amarah itu ya marah ya sedih. Karena antara marah dan sedih, susah dan bunga itu suatu pasangan yang saling bergantian. Orang kadangkala sedih dan orang kadangkala marah, sehingga kalau bicara ini, kunci bahagia ini sebenarnya di nafas. Kunci bahagia itu di nafas. Kenapa? Orang yang sedih ya itu pasti napasnya rendah sekali. Kadang-kadang coba Mas Anton lihat kalau pas ada orang kehilangan ya, entah kehilangan harta benda ataukah kehilangan sanak keluarga. Dia nangis nganti mingsek ya. Itu karena napasnya itu rendah. Nah, coba kita lihat orang yang sedang marah-marah. Itu napasnya tinggi sampai kerenggosan. Apakah orang sedih dan orang marah itu bahagia? Tentu tidak. Orang yang bahagia adalah ketika nafasnya itu sak madya. Tidak pendek, tidak rendah dan tidak tinggi. Sehingga di sini ada 2 unsur yang disampaikan Mas Tommy ini seharusnya jadi 1, sehingga tetap 4 saudara kita. Pemakaiannya bisa saja umpamanya Lodro ini adalah nafsu, bagaimana kita ingin memiliki sesuatu ya, senang makan, senang kasantosan, ini Lodro. Lajeng angkoro itu keinginan untuk sesuatu yang lebih. Kita ingin kaya, kita ingin memiliki sesuatu yang lebih. Nah, ini adalah angkoro. Nah, angkoro ini bisa berakibat sedih, bisa berakibat marah.
Kalau Soekardo ini suka keindahan. Sementara kalau Nimpuno ini adalah suka suka sesuatu yang suci. Sehingga kalau Nurogo ini mirip dengan Nurogo ini bisa merupakan kata lain dari Lodro, sesuatu yang ingin kasantosan. Kalau ingin sesuatu yang lebih, ini adalah angkoro, dan angkoro itu bukan berarti keserakan saja, tetapi juga ingin sesuatu yang lebih dari sisi kebaikan juga angkoro, tapi sesuatu yang bersifat negatif kan menjadi angkoro murko. Nah, kembali ke tadi tentang bahagia tadi. Jadi kisah nyata 20 tahun yang lalu itu adalah orang ini mengatakan, ya beliau ini memang saya sebut namanya, ini menganggap tujuan manusia hidup adalah mencari bahagia. Dan bahagia itu yang pertama adalah ketika manusia tadi mampu meraih apa yang dia cita-citakan. Yang kedua, mampu memberikan sesuatu kepada orang yang dia cintai. Yang ketiga, sudah tidak lagi memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang. Ini menurut beliaunya. Setelah beliaunya ini mendatangi berbagai tokoh agama yang dia kenal, diajak diskusi, dia mendapatkan kesimpulan seperti itu. Nah, akhirnya saya bahas satu persatu ini yang disampaikan oleh orang tersebut, ya, beliau ini. Karena kalau di dalam ajaran Jawa itu susah bunga langgeng, lir gumanti selalu bergantian, sehingga kebahagiaan itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa kembali kepada Sang Maha Hidup. Ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi, manusia akan merasa bahagia kalau dia mampu meraih apa yang dia cita-citakan. Pertanyaan berikutnya dari saya adalah, berapa lama orang ini bahagia? Karena waktu ini beliaunya adalah lulusan sarjana pertanian dari Unbra. Saya tanya, Mas, waktu sampean menjadi mahasiswa, sampean kerja keras membuat skripsi, sampean berjuang keras untuk bisa lulus. Nah, ketika Anda sudah dinyatakan lulus, terus wisuda, mendapatkan ijazah, Anda bahagia? Oh ya, bahagia Pak Sutrimo, katanya. Saya tanya, berapa lama Anda bahagia? Dia bingung. Bengong, Mas Anton. Akhirnya saya tanya lagi, berapa lama Anda bahagia setelah menerima ijazah sarjana S1 tadi, sarjana pertanian? Dia bingung lagi. Saya katakan, Anda bahagia tidaklah lama. Barangkali belum tentu ada 24 jam Anda bahagia. Setelah Anda menerima sertifikat, setelah Anda diwisuda, Anda pulang ke rumah orang tua Anda. Karena mahasiswa kan tentunya pulangnya ke rumah orang tua, kan belum punya rumah. Sampai rumah orang tua Anda bahagia karena disambut dengan gegap gembita oleh keluarga. Kalau perlu selamatan, potong tumpeng, bahagia. Berapa lama? Apakah ada 24 jam? Dia terbengong. Saya katakan, Anda bahagia tidak ada 24 jam. Kenapa? Karena setelah itu Anda bingung dan susah. Bingungnya kenapa? Mau kerja apa? Mau kerja apa? Dia bingung. Dia akan berpikir, saya harus cari kerja. Untuk apa? Ya untuk mencukupi kebutuhan. Apalagi kalau umpamanya orang tuanya ekonominya pas-pasan. Tentu kan harus berpikir bagaimana membantu orang tuanya. Mas Anton paham di sini? Ya, paham. Ya. Berapa lama orang bahagia? Nggak ada 24 jam. Walaupun dia ini sudah mampu meraih apa yang dia cari, apa yang dia cita-citakan. Saya kasih contoh lagi. Waktu itu begitu. Kebetulan orang ini sudah punya istri, Mas. Saya tanya, Anda waktu itu berjuang keras bagaimana Anda mampu mempersunting, menikahi pacar Anda.
Oh iya Pak, saya berjuang. Bagaimana saya bisa menikahi pacar saya? Waktu Anda menikahi pacar Anda, setelah itu di pelaminan, berapa lama Anda bahagia? Tidak ada 24 jam. Setelah tamu-tamu pulang, semuanya nggak bahagia. Si pengantin juga nggak bahagia. Kenapa? Karena harus berpikir. Berpikir apa? Lah besok istri saya kasih makan apa? Besok istri saya mau saya kasih nafkah berapa? Bingung dia. Orang tuanya juga sama, juga bingung. Bingung apa? Yang harus membayar terop, harus membayar sewa peralatan masak, gitu. Berarti apa? Bahagia tidak sampai 24 jam. Sehingga kalau orang hidup itu orang itu berprinsip hidup itu tujuannya mencari kebahagiaan, ini kurang benar. Jadi hidup tujuannya bukan mencari kebahagiaan. Karena bahagia itu tidak kekal. Tapi kalau susah bunga itu kekal. Sehingga ini pemirsa yang komentar hidup itu mencari kebahagiaan, silakan direnungkan. Mas Anton mulai paham di sini? Iya Pak. Ya, mulai paham ya. Sekarang kita bahas yang kedua tadi. Orang akan merasa bahagia ketika dia mampu memberikan sesuatu pada orang yang dia cintai. Sekarang kita bahas. Benarkah orang akan bahagia kalau kita mampu memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai? Saya kasih contoh. Kita punya anak. Mas Anton punya anak. Dan kebetulan orang ini memang punya anak waktu kesini. Anaknya ini minta dibelikan sepeda motor. Ya. Ketika sepeda motor diantar oleh dealer ke rumah kita, sepeda motor diturunkan, bahagia. Wah, motornya baru. Nek perlu terus dibancai, tuh kok belikan kembang, terus bancaannya tadi dibagikan ke tetangga, setengah pamer. Kilo saya beli motor baru. Ya. Tetangga-tetangga kan diberitahu itu, wah motor saya baru gitu. Bahagia. Tapi berapa lama? Nggak sampai 24 jam. Dia bahagia mampu membelikan anaknya sepeda motor. Anaknya kan orang yang dia cintai itu, Mas. Orang akan bahagia kalau mampu memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai. Anak itu kita cintai kok. Anak minta sepeda motor. Kita mampu membelikan, motor datang dibawa dealer, diantar. Bahagia. Berapa lama? Ya. Tidak lama, nggak sampai 24 jam. Kenapa? Karena itu setelah itu berpikir, wah anak saya nanti kalau naik motor ini kebut-kebutan bagaimana ini? Kalau anak saya nanti sampai kecelakaan bagaimana ini? Berpikir. Apalagi kalau motornya tadi motor cicilan. Kan juga berpikir kan? Mikir bulanan. Mikir bulanan gitu loh. Berarti apa? Bahagia itu tidak lebih dari 24 jam. Akan silih berganti. Ya. Terus yang ketiga, menurut beliaunya ini orang akan bahagia kalau sudah tidak lagi memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang. Wis gak mikir pengenane wis ora diutang, masa lalu wis gak diutang, gak disalah, wis gak mikir wis. Terus juga tidak mikir masa yang akan datang. Jadi sesuk ate mangan apa wis gak mikir. Wis pokoke kecukupan lah. Ya. Akhirnya saya tanya, benarkah orang merasa bahagia kalau sudah tidak lagi memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang? Menurut Mas Anton bagaimana? Benarkah ini?
orang sudah merasa bahagia kalau sudah tidak lagi memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang. Benar nggak? Masa lalu itu selalu teringat ibu saya. Wah, teringat. Mas, teringat ya. Nah, orang tersebut waktu saya tanya gitu, apa jawabnya? Beliaunya menjawab gini, ya barangkali orang itu bahagia Pak Trimo, wong sudah nggak mikir masa lalu dan masa yang akan datang. Dia jawabnya seperti itu. Karena beliau itu menjawab seperti itu, terus saya balik bertanya, maaf Pak, kalau memang orang yang sudah tidak lagi memikirkan masa lalu dan masa yang datang itu sudah bahagia. Sekarang saya tanya, apakah orang gila itu bahagia? Orang gila itu nggak mikirkan masa lalu dan masa yang datang loh. Kalau Mas Anton tadi kan masa lalu akan teringat terus, apalagi masa lalunya kelam ya. Nah, berarti kan nggak bahagia. Nah, orang tadi menjawab, ya barangkali begitu Pak Sutrimo. Orang yang sudah tidak lagi memikirkan masa lalu dan masa yang datang, itu bahagia. Langsung saya balik tanya, apakah orang gila itu bahagia? Padahal orang gila ini tidak memikirkan masa lalu dan masa yang datang. Apa ya jawabnya dia? Dia ketawa terbahak keras banget. Wah, barangkali begitu Pak Trimo. Orang gila itu bahagia karena nggak memikirkan masa lalu dan masa yang datang. Kalau begitu, apakah Anda mau bahagia? Oh ya, pengen bahagia. Berarti Anda mau jadi orang gila? Oh, ketawa lagi dia, terbahak gitu. Ya enggak mau lah, berarti apa? Katanya orang yang tidak memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang katanya bahagia. Nah, orang gila itu kan nggak memikirkan masa lalu dan masa yang datang. Kata Anda katanya, ya barangkali ini bahagia orang gila ini. Sekarang saya tanya, Anda mau jadi orang gila? Dia malah ketawa itu. Berarti apa? Ajaran Jawa lebih masuk. Tujuan hidup bukanlah mencari kebahagiaan. Tujuan hidup adalah bagaimana kita harus tahu tugas hidup, yaitu menjaga hidup. Bagaimana tujuan hidup adalah bagaimana sang hidup kita tadi mampu kembali kepada Sang Maha Hidup. Ini tujuan utama. Bukan mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu gawane wong urip. Dan kebahagiaan itu tidak kekal. Susah bungah itu sandangane wong urip. Susah bungah ya, kebahagiaan atau kesedihan ya, kemarahan ya, kesedihan ini apa? Ini adalah gawane wong urip, sandangane wong urip. Ini kira mau sing yang sanjang urip mung mampir ngombe. Nggih. Napa ya? Terus ini Bu. Nggih. Nah, ini urip mau mampir ngombe. Iya. Hidup itu cuma mampir ngombe. Dalam artian apa? Karena minum itu kan zat cair, kan air. Nah, sepanjang tubuh kita ada kandungan air ya kita hidup. Kalau dalam tubuh kita sudah tidak ada lagi kandungan zat cair ya kita mati toh Mas. Ketika orang mati itu yang hilang pertama tuh zat cair. Oh, yang pertama yang hilang itu udara dulu. Ambekane hilang. Setelah itu zat cair hilang. Orang yang barusan meninggal itu masih terasa hangat. Yang barusan meninggal itu. Sehingga yang pertama hilang adalah udara, yang kedua adalah air, baru itu setelah itu api hilang. Tanah ini belakangan. Setelah terurai sekian tahun baru hilang anasir tanah dalam tubuh kita. Jadi kalau orang mengatakan uripku mampir ngombe, iya. Karena sepanjang dalam tubuh kita itu ada air, ya kita hidup. Kalau air sudah nggak ada dalam tubuh kita, ya kita sudah nggak hidup. Sang hidup kita harus menjalankan perjalanan hidupnya. Menuju kemana? Menuju kepada bagaimana kita kembali kepada Sang Maha Hidup. Jangan kita terjebak menjadi penghuni kuburan. Sampai untuk menunggu sampai tidak tahu kapan. Kita seharusnya harus melanjutkan perjalanan sang hidup kita untuk kembali kepada Sang Maha Hidup. Jangan menjadi penghuni kuburan gitu. Nah, ada lagi yang mengatakan ini urip
melaksanakan karma gitu aja. Nggih. Nggih, Gimana nih? ya. Iya, hidup kita ini memang menjalankan karma. Siapa menanam akan menuai. Kita tanam padi ya kita akan panen padi. Itu bisa diterima secara universal apa? Ya, itu secara universal. Universal. Bahkan seorang tokoh agama yang dipuja-puja jutaan manusia pun itu tidak bisa lepas hukum alam. Ketika dia menanam padi akan menuai padi, dia menanam buah jeruk ya akan menuai jeruk gitu loh. Kalau semasa hidupnya dia pernah membunuh orang ya dia akan dibunuh oleh orang. Matinya dibunuh orang gitu. Semua ini hukum alam tuh hukum semesta, tidak terkecuali. Apalagi cuman kita yang orang biasa, orang kecil. Wong tokoh agama yang dipuja-puja jutaan orang saja tidak bisa mengelak hukum alam kok. Siapa menanam akan menuai. Nah, kembali ke cerita tadi yang saya katakan tadi ya ini kisah nyata, cuman supaya tidak apa ya, saya kan belum minta izin sama beliaunya kalau namanya saya sebut berkenan atau tidak, sehingga namanya nggak saya sebut. Tapi ini kisah nyata. Keluarga saya tahu betul orang yang bertamu ke saya tadi. Akhirnya waktu itu apa? Orang ini sampai akhirnya apa? Dia seperti menyerah ke saya. Sampai dia bilang gini, udah Pak Sutrimo, sekarang saya berserah pada Pak Sutrimo. Saya manut ke Pak Sutrimo. Saya ini sebaiknya harus beragama apa katanya. Kok saya ini melakukan pencarian spiritual awalnya ini ya. Saya nggak perlu sebut nama agama ya. Dia tidak menemukan apa yang dia cari dalam pencarian spiritual. Ya. Setelah itu, karena waktu itu dia tugas di Kecamatan Purwodadi, dia sempat kenal dengan seorang pendeta di Lawang. Nah, setelah itu biar berteman akrab, dia hampir masuk Kristen orang ini waktu itu. Nah, saking akrabnya lama-lama dia tahu kalau sang pendeta tadi suatu saat mengalami kesedihan sampai ngelawung. Akhirnya apa, dia nggak jadi masuk Kristen. Ya. Setelah itu dia pernah belajar agama lain, ya, Hindu, Buddha dia pernah belajar. Sampai akhirnya dia melakukan perjalanan spiritual tadi. Dia datangi semua tokoh-tokoh agama yang dia kenal. Nah, terutama yang satu klan dengan dia, karena saya lihat visnya itu memang seperti keturunan Timur Tengah gitu. Dia tidak menemukan itu sampai dia mendengarkan ceramah kita di radio gitu. Terus dia mencari saya. Akhirnya dia berserah pada saya. Udah Pak Sutrimo, saya manut, saya berserah pada Pak Sutrimo, sebaiknya saya ini beragama apa katanya. Saya jawab begini, Pak, agama itu kan orang Jawa bilang tuh ageman. Ageman itu cuman pakaian. Pakaian ini kita satu hari bisa berganti-ganti bahkan sampai 5 kali. Karena agama itu ageman, pakaian. Pakaian kan kita ini bisa berganti-ganti toh Mas. Sehari itu kita berganti 5 kali kan bisa. Tetapi yang terpenting bukanlah pakaian yang kita pakai, tetapi siapa sang pemakai pakaian. Ini yang penting. Kita tidak perlu memperdebatkan kita mau pakai pakaian apa. Kita tidak perlu memperdebatkan kita mau beragama apa. Tapi yang terpenting adalah perilaku kita. Yang terpenting adalah siapa sih pemakai baju tadi. Sehingga saya tidak menyarankan Anda untuk pindah agama, saya katakan. Saya tidak ingin mengajak Anda pindah agama dari agama Anda sekarang. Silakan Anda mau beragama apa. Nggak perlu ganti agama. Tetapi yang ingin saya ajak Anda adalah melampaui agama. Melampaui agama. Yang terpenting adalah perilaku kita, rasa kemanusiaan kita. Dan bagaimana sang hidup kita mampu berupaya mencari kembali ke Sang Maha Hidup. Ini yang penting. Ini mudah-mudahan kalau beliaunya ini
mendengarkan, nanti melihat channel YouTube kita, barangkali beliaunya ingat ini, barangkali mudah-mudahan kesini, dan mudah-mudahan beliau masih sehat, karena ini kejadian 20 tahun yang lalu, Mas Anton. Ini pernah juga saya ungkap cerita ini, karena ini kisah nyata. Waktu itu pernah saya ungkap ketika saya diminta ngisi di radio Pro 3. Pernah saya ungkap cerita kisah nyata ini ketika saya ngisi radio di radio RKPD Kanjuruhan, Kabupaten Malang, terus di radio Andalus Malang. Ya. Ini pernah saya ungkap, ini kisah nyata. Saya tidak mengada-ada. Sehingga akhirnya beliaunya terkesan gitu loh, bahwasanya tujuan hidup kita, benarkah tujuan hidup kita mencari kebahagiaan? Saya jawab, tidak sepenuhnya benar. Saya tidak mau menyalahkan. Karena di dalam ajaran Jawa, susah bunga itu langgeng. Kesedihan dan kebahagiaan itu kekal. Tapi kalau bahagia saja tidak kekal. Dan kesedihan saja juga tidak kekal. Tujuan hidup adalah bagaimana hidup kita harus mampu kembali ke Sang Maha Hidup. Perkara susah bunga atau kesedihan kebahagiaan ini adalah sandangannya wong urip, dan akan terus berganti dalam kehidupan kita. Ya. Ada yang ditanyakan, Mas Anton ini? Ya. Kalau memang tujuan hidup adalah menurut Jawa kembali kepada Sang Maha Hidup. Ya. Ini perlu prosesnya ini bagaimana ini? Ya. Nah, prosesnya sebenarnya dari berbagai video kita ini sudah sering saya singgung ya, sering saya tinggal merangkai saja. Bagaimana supaya sang hidup kita mampu berkomunikasi dan nantinya mampu kembali kepada Sang Maha Hidup. Satu, gimana? Ini bisa diterima, misalnya orang ini tidak beragama lah. Apa ini bisa diterima? Bisa. Bagi orang yang beragama pun sepanjang dia memakai akal sehat ya bisa nerima. Kalau sepanjang dia tidak mabuk dogma. Karena namanya hidup ini kan tidak ada lawan kata. Hidup ini independen, hidup ini kekal. Kalau mati itu lawan katanya adalah lahir. Mengawali kehidupan, mengakhiri kehidupan. Tapi kalau hidup sendiri itu kan kekal. Sehingga hidup ya tujuan utamanya harus kembali ke Sang Maha Hidup. Apapun agama kita. Bagi yang mau berpikir sehat gitu loh. Walaupun kita tidak beragama sekalipun gitu loh. Karena kita nggak perlu khawatir siapa menanam akan menuai. Kita tidak perlu transaksional dengan Tuhan. Melakukan ini dapat reward, melakukan ini dapat sanksi, terus nanti kita hitung banyak rewardnya atau banyak sanksinya. Tidak perlu seperti itu. Karena siapa menanam akan menuai. Nah, bagaimana kita nanti bisa kembali ke Sang Maha Hidup ya? Kita nggak perlu muluk-muluk dulu. Yang pertama, kita sering menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh kita, supaya 4 anasir alam sedulur papat kita seimbang. Berarti apa? Kita sering-sering puasa. Setelah itu kita lakukan semedi. Supaya apa? 1, kita bisa napas. Napas itu ambekan sing temoto. 2, nupus, ambekan sing alus. 3, tanapas, seolah-olah tidak bernapas. Kita di situ nantinya apa? Ngelakoni mati sakjroning urip. Seolah-olah tidak bernapas kan seperti orang mati toh, Mas. Seolah-olah ya, bukan tidak bernapas. Kalau tidak bernapas kan namanya sudah mati. Ini seolah-olah tidak bernapas, tanapas. Ini adalah ngelakoni mati sakjroning urip. Kita mencoba belajar suwung, belajar hening. Supaya apa? Sang hidup kita mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Sukmo sejati kita ini mampu berkomunikasi dengan Sang Sukmo Kawekas atau Tuhan atau Sang Maha Hidup.
Nah, kalau sukmo sejati kita atau Sang Maha Hidup kita sudah terbiasa komunikasi dengan Sang Maha Hidup, tentunya nantinya akan diberi petunjuk bagaimana kita kembali kepada Sang Maha Hidup. Ketika kita sudah mengakhiri kehidupan kita. Napa niki namine juga melebur, maksudnya melebur itu gimana? Sukmo Sangekti sama Sukmo Kawekas itu Sukmo termasuk sejati. bisa dikatakan melebur gitu. Benar apa enggak? Bukan melebur, Mas. Jadi sukmo sejati itu manunggal. Manunggal dengan Sang Sukmo Kawekas. Kalau melebur itu sesuatu yang hancur menjadi satu. Nah, ini manunggal, menyatu. Satu kesatuan. Jadi bukan fisik. Bukan fisik gitu loh. Karena Sukmo Kawekas dan Sukmo Sejati itu kan non material. Para pemirsa, kalau kadang-kadang saya mengalihkan ke bahasa Indonesia kurang tepat, saya mohon maaf ya, karena memang banyak sekali kadang-kadang kosakata Jawa itu di Indonesia kan sulit gitu loh. Iya. Ada yang tanya lagi, Mas Anton? Belum. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi pembahasan kita, penjelasan kita. Benarkah tujuan hidup ini mencari kebahagiaan? Ternyata setelah kita kupas, tujuan hidup kita di dalam ajaran Jawa bukanlah mencari kebahagiaan. Kenapa? Karena bahagia, kesedihan ini kekal. Susah bunga iku langgeng. Kalau bahagia saja tidak kekal, kesedihan tidak kekal. Tapi kalau kebahagiaan dan kesedihan itu satu kesatuan, lir gumanti sandangannya wong urip. Jadi kalau ada orang berpikiran hidup itu mencari kebahagiaan, ini kurang tepat. Karena orang bahagia itu tidaklah lama, tidaklah kekal. Kita harus tanamkan pada diri kita. Ya. Kalau dalam hal ini barangkali di ajaran lain tidak ada, ya berarti yang ada cuma ajaran Jawa. Kembalilah ke ajaran Jawa, ajaran leluhur kita. Bagaimana kita, tujuan hidup kita adalah bagaimana sang hidup kita untuk kembali kepada Sang Maha Hidup. Nah, ketika sang hidup kita menjalani kehidupan, ya kita harus menjalankan tugas hidup seperti bahasan kita di video kemarin, tugas dan tujuan hidup. Termasuk di situ apa? Kita harus selalu membangun renaning tiasing sesami. Kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Sesama kita itu apa? Ya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita harus berbakti pada negara, iya, karena negara itu adalah bagian dari apa? Yang dinamakan negara adalah adanya sebuah bangsa dan sebuah pemerintahan. Otomatis kita harus berbuat baik kepada masyarakat di sekitar kita, pada bangsa kita. Kita selalu membangun peradaban untuk bangsa kita. Ini menjalankan di dalam kehidupan kita. Ketika kita, tugas hidup kita ketika menjalankan kehidupan. Termasuk itu tadi, bermasyarakat yang baik, berbangsa dan bernegara yang baik. Ini adalah tugas hidup kita dalam menjalani kehidupan. Tetapi kalau tujuan hidup kita adalah bagaimana kita kembali ke Sang Maha Hidup, bukan mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidaklah kekal. Nah, demikian para pemirsa yang saya hormati, bila mana ada kesalahan, ada salah kata, kami mohon maaf. Dan bila mana ada tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon dimaklumi. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.